Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya dan karunia-Nya yang Allah berikan setiap saat dalam tarikan nafas kita, derap langkah kita, detakan jantung kita. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan rahmat, maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Sudah berada di tahun 2026. Ulama sering mengatakan waktu kita itu adalah umur kita. Waktu kita adalah umur kita. Al-waqtu anfasun la ta'ud. Waktu itu adalah hentakan dan tarikan nafas yang tidak pernah bisa terulang kembali. Tidak bisa kita tarik lagi ke belakang. Dan keberkahan umur itu sabda Nabi, barakatul umri fi husnil amal. Keberkahan umur itu ketika diisi dengan amal-amal yang baik. Hanya itu saja yang kita harapkan dari umur kita, penuh dengan keberkahan. Jika kita ingin ada keberkahan, kita isi dengan amal-amal yang baik dalam kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan terasa sekali dalam kehidupan manusia itu ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik, yaitu kekuatan nafsu dan kekuatan iman. Nafsu ini menuntut kita untuk dipenuhi, dan iman itu menuntut kita untuk dipelihara. Dan dalam tiap-tiap jiwa manusia, dua-duanya ada. Nafsunya ada, orang mukmin imannya ada. Tinggal bagaimana dia memanage dua hal tersebut dalam kehidupannya. Hawa nafsu yang terdiri dari dua kata, ada kata hawa, ada kata nafsu. Hawa itu artinya cinta, bisa juga berarti keinginan, bisa juga berarti kecenderungan, bisa juga berarti kesukaan, bisa juga berarti kesenangan. Itu hawa. Nafas itu jiwa. Maka ketika dia digabung menjadi satu kalimat hawa nafsu, maka ulama mengartikan yaitu keinginan atau dorongan jiwa yang sangat kuat yang ada pada diri manusia untuk melakukan hal-hal yang biasanya tidak baik.
dia akan menjadi baik kalau dia dipayungi dengan nilai keimanan. Tetapi jika tidak dipayungi dengan nilai keimanan, orang yang mengikuti keinginan hawa nafsunya saja biasanya cenderung melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwasanya hawa nafsu itu artinya kecenderungan hati kepada dorongan syahwat tanpa kendali akal. Maka ketika ada orang lagi melakukan hal-hal yang buruk, terus kita katakan akalnya kemana ya? Memang dia nggak pakai akalnya. Ya. Kita bilang kayak nggak ada akalnya, bukan nggak ada, kagak dipakai. Ya. Jadi orang yang ketika dia mengikuti dorongan hawa nafsunya itu, maka biasanya dia tidak mengendalikan perbuatannya dengan menggunakan akalnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan bahwasanya ini hawa nafsu ini merupakan sumber segala macam bentuk penyakit hati, kata beliau. Dan beliau mensitir ada firman Allah surat An-Nazi'at dalam Al-Quranul Karim. Fa'amma man tagha. Adapun orang-orang yang melampaui batas. Karena biasanya kalau orang-orang yang suka mengikuti dorongan hawa nafsunya, itu biasanya dia bakal menjadi insan yang tagha. Tagha itu melampaui batas, melewati ketetapan dan rambu-rambu ilahiyah dalam kehidupannya. Siapa itu yang Allah katakan orang-orang yang melampaui batas itu? Lanjutan ayat tersebut, wa atharal hayatad dunya, yaitu orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia. Kalau seumpamanya dia sudah orientasinya dunia saja, tidak berpikir tentang akhirat, pasti melampaui batas. Kalau dia masih berpikir tentang akhirat, dia tidak akan melampaui batas. Siapa saja, ya, kalau dia punya kekuatan, punya posisi, punya jabatan, atau punya kedudukan, saat dia memegang tampuk kepemimpinan itu, orientasinya akhirat, masih pikir akhirat, dia masih pikir akhirat, dia tidak akan melampaui batas. Tetapi kalau dia tidak sedetik pun berpikir tentang akhirat, dia pasti jadi tagha. Dia pasti jadi orang yang melampaui batas. Pernah dengar istilah taghut? Taghut itu siapa? Orang yang menjadikan dirinya seperti Tuhan. Orang yang menuhankan dirinya sendiri, taghut itu. Orang yang merasa bahwasanya produk hukum yang dia keluarkan sudah pasti benar. Ya. Tidak menyandarkan kehidupannya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di sini fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas itu adalah wa asaral hayatad dunya, orang yang mengutamakan kehidupan dunia saja. Apa balasannya? Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka nerakalah tempat tinggalnya. Namun yang berikutnya kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang-orang yang betul-betul takut akan kebesaran Tuhannya, keagungan Tuhannya. Siapa itu? Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan jiwanya mengikuti hawa nafsu. Siapa itu insan-insan yang dalam kehidupannya itu tidak tergiring dengan tarikan hawa nafsu, yaitu orang yang dalam kehidupannya dia tetap berpikir tentang kebesaran Allah.
Dia nggak akan ikut hawa nafsunya. Walaupun tarikan hawa nafsu itu kuat. Tetapi ketika dia khafa maqama rabbih, dia takut akan kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia akan menahan dirinya untuk mengikuti keinginan hawa nafsunya. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat tinggalnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat inilah Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa nafsu itu cenderung mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang melampaui batas dan cenderung mementingkan kehidupan dunia. Itu dua itu. Ya. Selanjutnya Imam Ibn Qayyim rahimahullah juga mempertegas dengan apa yang sering dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita juga sering baca itu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Itu kan doa Nabi. Ya. A'udzu billahi min syururi nafsi, atau na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita semua ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari segala macam bentuk kejahatan-kejahatan anfusina, hawa nafsu. Orang kalau sudah ikut hawa nafsu pasti jahat dia. Kecuali hawa nafsu dia itu yang dipayungi dengan nilai keimanan. Maka Nabi pernah bersabda begini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Artinya hawa nafsunya itu mengikuti petunjuk dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wa na'udzu billahi min syururi anfusina, ya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan hawa nafsu kami, wa min sayyiati a'malina, dan dari perbuatan-perbuatan buruk kami. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafsu ini biasanya cenderungnya hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Ya. Seperti ingin jadi kaya, kan perlu nafsu itu. Ya. Boleh nggak boleh, tapi tetap dibentengi dengan keimanan. Ingin unggul, ingin pinter, ingin sukses, ingin punya keturunan, ingin punya pengaruh, ingin punya jabatan, punya kedudukan. Ya. Itu kan lahir dari mana? Dari hawa nafsu. Ya. Lalu iman itu apa? Iman itu kepercayaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus dimiliki oleh setiap hamba Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala, dan iman ini harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau terlalu mengikuti hawa nafsu, biasanya akan mengganggu nilai keimanan. Kenapa? Karena hawa nafsu ini dia tidak terbatas. Maka untuk membatasi hawa nafsu itu butuh iman. Orang kalau sudah ikuti hawa nafsu, nggak selesai dia. Ada orang sudah mengatakan begini, saya sudah cukuplah, sudah tua, sudah sepuh, seluruh posisi sudah pernah saya duduki, saya nggak mau lagi. Waktu itu dia sedang berucap dengan menggunakan akalnya yang baik, atau bisa juga dengan imannya yang bagus. Tetapi kemudian ditawarin posisi, terima lagi. Nah, itu waktu itu nafsu. Ya. Sampai ada yang mengatakan, ini orang kok nggak selesai-selesai sama jabatannya. Nafsu.
Tetapi kalau tidak ada nafsu di dunia ini, maka tidak akan ada dinamikanya. Bayangkan kalau seumpamanya tidak ada orang yang bernafsu untuk menjadi pemimpin. Nggak ada pilpres. Nggak ada yang nafsu. Tidak ada orang yang bernafsu untuk mengais rezeki. Roda ekonomi akan lesu juga. Jadi nafsu ini diperlukan tidak? Diperlukan. Bukan tidak diperlukan, tetapi nafsu yang diperlukan ini nafsu yang dimahkotai dengan nilai-nilai keimanan. Kalau mengikuti hawa nafsu saja, dia bisa menjadi sebab segala macam bentuk keburukan dan kerusakan terjadi. Daud alaihissalam itu ketika dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, sebagai raja, Daud itu ketika dia jadi raja, ada nafsu nggak? Ada. Dia punya keinginan jadi raja. Dan dia jadi raja. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada Daud dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq." Wahai Daud, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan engkau sebagai pemimpin di muka bumi ini. Dia punya keinginan, dia punya nafsu, Allah sampaikan keinginannya. Tapi Allah ingatkan, yang sampaikan engkau pada posisi saat ini, aku Allah. Fahkum bainan nasi bil haq, maka tegakkanlah hukum di antara manusia dengan cara yang benar. Berikutnya Allah katakan, wala tattabi'il hawa. Ada kata itu. Janganlah engkau dalam menjalankan roda kepemimpinanmu mengikuti hawa nafsu. Kalau engkau ikuti hawa nafsu itu, maka fayudillaka an sabilillah, maka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum azabun syadid. Dan orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka adalah azab yang amat sangat keras. Bima nasu yaumal hisab. Disebabkan apa? Mereka melupakan hari perhitungan. Biasanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu suka nggak mikir tentang ada hari akhir. Dia menganggap selesai sudah, di dunia selesai, sudah selesai. Sudah tuntasnya di dunia. Ya, melupakan tentang perhitungan hari akhir. Nah, ayat ini, surat Sad ayat 26 ini, firman Allah kepada Daud alaihissalam, itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa mengikuti hawa nafsu itu akan menyesatkan. Mengikuti hawa nafsu itu akan memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Daud alaihissalam untuk memutuskan perkara di antara manusia dengan cara yang benar, dengan cara yang hak, dan menjauhi hawa nafsu. Ya. Itu. Ini pesan Allah kepada Daud. Diabadikan dalam Al-Quran. Jadi pesan Allah buat siapa? Buat siapa saja yang punya kuasa. Buat siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah padanya. Orang yang mengikuti hawa nafsu, dia akan menghalalkan segala macam cara, bahkan sampai mengorbankan iman yang ada dalam dadanya. Jadi mengendalikan hawa nafsu ini berat. Bukan ringan. Tidak semudah yang kita ucapkan. Ya. Jadi ada dua bekal utama untuk mengendalikan hawa nafsu itu. Yaitu dengan betul-betul bersandar kuat kepada Al-Quran
dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan 3 sebab hawa nafsu dapat menghancurkan pemiliknya jika dia mengikutinya. Yang pertama, ketika seseorang itu mengikuti hawa nafsu, maka orang tersebut akan terhalangi dalam memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu di Mekah itu pemuka-pemuka kafir Quraisy itu mereka tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada di antara mereka itu sebenarnya yang menafikan kebenaran itu. Tetapi kenapa mereka tidak beriman? Gengsi. Gengsinya itu muncul kenapa? Karena hawa nafsu. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, kabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50 itu. Dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam yastajibu laka. Ya. Jika mereka itu tidak memenuhi panggilanmu wahai Rasul, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah bahwasanya mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi Allah bilang sama Nabi Muhammad, mereka itu tidak ikuti ajakan engkau untuk beriman, ajakan engkau untuk mengesahkan Allah, ajakan engkau untuk meninggalkan berhala-berhala itu. Bukan mereka tidak tahu engkau Rasul, mereka tahu engkau Rasul. Bukan mereka tidak paham dengan kebenaran yang engkau bawa, mereka sangat paham, kata Allah. Tetapi mereka itu tidak mengikuti engkau, tidak menjawab seruanmu. Annama yattabi'una ahwa'ahum. Mereka itu semata-mata mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi Abu Lahab CS, Abu Jahal CS itu, Pak, itu kalau mereka sedang duduk-duduk sama kelompok mereka di dalam rumah tertutup, mereka bahas tentang Nabi. Di antara mereka ada yang berkata begini, sebenarnya apa yang dia sampaikan betul semua. Lah iya betul, kata mereka. Yang lain ngomong, benar sih. Kalau kita dengar-dengar nggak ada yang salah. Dan memang dia itu orangnya jujur. Kita nggak pernah lihat ada cacat pada dirinya. Terus yang lain bilang apa? Tetapi kalau kita jadi pengikutnya, apa kata dunia? Masa kita jadi pengikut anak yang baru datang itu? Kan merasa senior-senior kan? Sesepuh-sesepuh. Merasa pemuka-pemuka kabilah. Yang lain bilang apa? Iya juga, kalau saya jadi pengikut dia, berarti saya menjadi bawahannya. Terus anak buah kita nggak bakal dengar kita lagi. Dengerin dia, kita ngikut dia soalnya. Ya udah kalau begitu kita putuskan, jangan ikut dia, bahaya. Jadi tidak mau ikut Nabi ini, bukan tidak tahu kebenaran, tahu. Yattabi'una ahwa'ahum. Ikuti hawa nafsu mereka. Firaun. Dia tahu tidak sih kebenaran dibawa oleh Musa? Tahu. Dia lihat mukjizatnya Musa kok. Itu kan Abu Lahab, Abu Jahal lihat mukjizat Nabi. Ketemu, ngobrol, lihat mukjizat Nabi berkali-kali. Ya. Tapi nggak mau ikut. Dan Allah katakan, وَمَنْ عَدَلْ مِمَّنِ اتَّبَى هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ, kata Allah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Jadi yang babat hutan itu dikasih petunjuk kayak apapun, dia sudah sesat. Kenapa? Ikuti hawa nafsu. Kata Allah, kalau orang sudah ikuti hawa nafsu, dikasih berayat-ayat di hadapan dia, nggak bakal tembus. Nggak bakal. Itu di zaman kafir Quraisy itu, tokoh-tokohnya itu ketemu Nabi langsung.
Tapi karena ikutin hawa nafsu, nggak iman. Apalagi yang sekarang ini kan nggak ketemu Nabi. Ketemu dengan ustadz-ustadz yang banyak salahnya juga. Terus bacain ayat kagak bakal didengerin. Ya. Nggak bakal didengerin. Gimana mau dengerin? Orang ikutin hawa nafsu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi Islam ini, Pak, kita perhatikan. Islam ini agama yang sangat memperhatikan tentang keseimbangan alam dan lingkungan. Bahkan ada namanya fiqhul bi'ah. Apa itu fiqhul bi'ah? Fikih lingkungan. Ada kajiannya itu. Sampai-sampai itu diputuskan bahwasanya ya, menanam itu, hukum menanam pohon itu fardu kifayah. Seorang kepala negara dia berhak untuk memaksa rakyatnya untuk menanam. Maksa, bukan nyuruh, bukan anjuran, paksa. Dan dia fardu kifayah. Coba cari dalil-dalil dalam Al-Quran atau dalam hadis, ada nggak dalil tentang tebang, potong? Nggak ada. Tentang tanam ada. Tentang tanam ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika akan menciptakan Adam itu, Allah bilang sama malaikat, terjadi dialog kan? Hafal semua tuh ayatnya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi kan setelah itu ada ucapan kekhawatiran dari malaikat kan? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dua kekhawatiran malaikat ini yang disampaikan di hadapan Allah. Dan dua-dua ini memang terjadi. Ya. Kata malaikat, ini dua ini ya, akan muncul ini kalau engkau ciptakan mereka ini. Ya. Bilang sama Allah, kerusakan dan pertumpahan darah. Tapi Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamu. Kenapa Allah katakan begitu? Karena Allah tidak hanya ciptakan saja manusia ini. Allah bekali dengan ilmu. Maka wa'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi sebenarnya manusia itu dia tidak mungkin melakukan kerusakan dan pertumpahan darah kalau ilmu ini dipakai. Artinya akalnya dia pakai. Jadi kekhawatiran malaikat itu dibantah sama Allah Subhanahu wa taala karena kata Allah, saya bekali mereka dengan ilmu. Maka ketika Allah allama Adam al-asma'a kullaha itu, Allah mengajarkan kepada Adam itu nama-nama, dikasih ilmu pengetahuan, maka setelah itu Allah sodorkan di hadapan para malaikat semua terpukau dan melakukan sujud ihtiram, penghormatan. Masalahnya, manusia yang sekarang ini pakai nggak ilmunya? Ya. Dengan ilmu itulah akhirnya Allah jadikan manusia itu dapat menundukkan alam. Dapat mengatur alam, mengendalikan alam, membangun alam ini dengan ilmu harusnya. Itu yang terjadi. Dalam Al-Quran itu Allah mengatakan innallaha la yuhibbul mufsidin. Jelas itu. Allah Subhanahu wa taala amat sangat tidak suka, tidak cinta bagi pelaku kerusakan. Jadi sejak penciptaan alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala memperlakukan sunnatullah sehingga alam ini dia penuh dengan keteraturan, penuh dengan keseimbangan. Kita sering sebut dengan hukum alam. Sebutan kita hukum alam. Yang bikin siapa? Yang bikin Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat dalam Al-Quran, surat Al-Mulk, ayat yang ketiga. Allah berfirman, Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan 7
7 lapis langit ini. Ya. Secara bertingkat-tingkat. Kemudian Allah katakan, ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin. Allah katakan, kalian tidak akan melihat sesuatu yang tidak seimbang dan tidak teratur dalam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semua teratur tidak? Semua teratur. Udah ditata sama Allah. Di mana tempatnya gunung, di mana tempatnya hutan, di mana tempatnya sungai. Udah semua diatur. Sampai Allah katakan kepada kita, farji'il basara. Coba ulangi, lihat. Artinya Allah bilang, coba engkau perhatikan berkali-kali apa yang aku ciptakan itu. Dan tunjukkan padaku di mana tidak teraturnya, di mana tidak seimbangnya. Gak ada. Semua teratur. Hal tara min futur, kata Allah. Ya. Apakah engkau melihat ada yang tidak teratur itu, yang tidak serasi itu, yang tidak seimbang itu? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan terhadap hal-hal kecil saja dari lingkungan Rasul perhatiin. Nabi perhatiin banget hal-hal kecil, bahkan sampai tentang buang apa? Buang kotoran. Ya. Nabi dalam riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi katakan, waspadahlah kalian terhadap 2 macam kutukan, kata Nabi. Para sahabat-sahabat Nabi berkata kepada Rasul, apa itu wahai Rasul? Nabi menjawab, ketika engkau mengeluarkan hajat di tengah jalan atau di tempat orang berlindung atau berteduh. Nggak boleh. Kemudian memotong dahan ya, tanpa ada manfaat. Bahkan Nabi melarang ya untuk menyakiti pohon. Jangankan tebang, Pak. Ingat nggak masa remaja suka nulis nama kita sama nama pasangan kita, pacarnya di pohon, diukir-ukir. Nabi larang itu. Jadi pohon itu disakiti, dicongkel-congkel lu nggak boleh, apalagi ditebang. Ya. Kalau tidak ada unsur manfaatnya. Tapi semuanya kan, oh gitu kita pakai ada manfaatnya. Manfaat dari rakusnya itu. Ya. Hadis Nabi itu potong pohon bidara saja. Pohon bidara itu kecil, Pak. Gedean mana sama jati itu? Kecil pohon bidara. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Yang menebang pohon bidara, Allah Subhanahu wa ta'ala akan benamkan kepalanya di api neraka. Satu pohon, Pak. Kalau hektaran, ya, itu, insyaallah ya. Berikutnya, sekarang yang kedua, ya, mengikuti hawa nafsu dapat menghalangi seseorang dari menegakkan keadilan dan berpegang teguh terhadap nilai kebenaran. Ya. Sulit ya. Makanya sering dikatakan bahwasanya kecurangan dan kezaliman itu cenderung terjadi karena pelakunya mengikuti hawa nafsu. Jadi mustahil itu mau hilangkan kecurangan, mau menyingkirkan kezaliman, kalau hawa nafsu itu masih merajalela. Nggak mungkin mau menegakkan kebenaran, mau menghadirkan keadilan. Ini ada firman Allah. Surat An-Nisa, ayat 135. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penegak keadilan atau penyeru suara keadilan. Itu perintah Allah. Jadi artinya setiap orang mukmin itu
Dia harus menyuarakan keadilan. Syuhada alillah, menjadi saksi karena Allah. Ya. Walau ala anfusikum, walaupun atas dirimu sendiri. Awil walidaini wal akrabin, atau terhadap kedua orang tuamu atau kerabat-kerabat dekatmu. Jadi ini bicara tentang al-qis, tentang keadilan itu. Kata Allah, engkau harus adil sama dirimu sendiri sekalipun. Engkau harus bersaksi di hadapan Allah untuk dirimu, untuk orang tuamu atau kerabat-kerabat dekatmu. In yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Jika ia kaya atau dia miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Allah sampai bicara tentang kaya dan miskin itu. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Ada kata hawa nafsu kan di situ. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu hingga akhirnya kalian melenceng dari nilai keadilan. Percuma berteriak tentang keadilan ketika yang berteriak itu masih pakai hawa nafsu dia. Nggak mungkin. Dan sampai Allah katakan di sini, wa in talwu au tu'ridu. Jika kalian memutarbalikkan kata-kata dan fakta-fakta kebenaran, au tu'ridu, atau berpaling tidak mau menjadi saksi akan nilai kebenaran, fa innallaha kana bima ta'maluna khabiran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat sangat mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah tahu tuh sistem peradilan itu bakal seperti begini. Tahu Allah. Maka Allah katakan wa in talwu au tu'ridu. Dua ini Allah sebut. Dan ini sering terjadi. Kata Allah, jika kalian memutarbalikkan kata-kata atau memutarbalikkan fakta-fakta, autoridu, dan enggan menjadi saksi. Jadi orang mukmin jangan pernah enggan menjadi saksi kebenaran. Repot jadi saksi, ribet. Ini Allah sebut di sini. Jadi, hakim yang adil artinya hakim yang memutuskan perkara tanpa mengikuti hawa nafsu. Jadi betul-betul dalam nilai-nilai keadilan ditegakkan. Orang tua yang mendidik anaknya tidak pakai hawa nafsu, dia bakal adil pada seluruh anaknya. Sama, anaknya 4 orang, 4 orangnya dia adil sama anaknya. Tapi kalau dia mulai pilih kasih, ada yang paling dia sayang, ada yang kurang dia sayangi, maka dia mendidik anaknya bukan pakai nilai keimanan, tapi pakai hawa nafsu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja itu diperintahkan oleh Allah untuk betul-betul mengikuti syariat yang Allah turun. Dan Nabi itu tidak diberi hak oleh Allah itu, atau diperintahkan sama, atau disuruh sama Allah. Nabi tidak punya hak untuk merubah syariat. Ya. Dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi. Surat Al-Jathiyah ayat yang ke-18. Ya. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri. Ya. Kemudian kami Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas suatu syariat, berada di atas suatu aturan dalam urusan itu. Berikutnya apa kata Allah? Fattabi'ha, maka ikutilah syariat tersebut. Allah bilang sama Nabi, ikutilah syariat tersebut, wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan.
Jadi Allah bilang sama Nabi itu, syariat yang Allah turunkan kepada Nabi, Nabi teruskan kepada umatnya, tidak dimodifikasi lagi sama Nabi itu. Itu mutlak dari Allah, Nabi teruskan itu. Nabi menjelaskan kepada umatnya untuk menjalankan syariat tersebut. Dan Allah bilang sama Nabi, "Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Kenapa? Karena pengalaman sebelumnya, nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad suka diatur sama umatnya. Diatur tuh. Ada penawaran. Bani Israel, ada perintah begini, mereka datang lagi sama Musa, tolong tanya sama Allah, banyak pertanyaan. Coba lihat umat Nabi Muhammad, ada nggak setelah turun ayat, mereka bilang sama Nabi, tanya sama Allah maksudnya apa? Nggak ada. Tugas mereka, para sahabat-sahabat Nabi itu yang berada di sekitar Nabi ketika dengar firman Allah, sami'na wa ata'na. Karena Allah sudah katakan sama Nabi, jangan berikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan usulan. Seperti umat-umat terdahulu. Karena kalau dari manusia kan pasti sesuai keinginan dia. Makanya kenapa produk hukum yang dibuat sama manusia sama yang dibuat sama Allah beda kan? Punya Allah itu baku. Punya manusia kan berubah-berubah. Ini muncul lagi KUHP kan? Nanti berubah lagi, nanti ganti kepemimpinan, ganti masa, berubah lagi. Pasti. Karena manusia. Ya, ada pembaharuan, ada perubahan. Tapi kalau Allah, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak berubah. Tetap. Ya. Walakinna aksaran nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita berharap diri kita ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang betul-betul mampu menjaga diri kita agar tidak mengikuti hawa nafsu. Dan ini memang tidak mudah. Ini ada riwayat-riwayat yang lain ya, tentang bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang umat manusia menjaga alam ini, mengelola alam ini dengan nilai-nilai keimanan. Ya. Karena keseimbangan dan kelestarian itu menjadi salah satu pedoman hidup untuk damai. Dan pedoman utamanya itu adalah agama. Kalau alam ini rusak, nggak akan ada maslahat. Kita beribadah di mana? Di bumi ini. Bumi ini Allah ciptakan punya siapa? Untuk siapa? Bukan untuk satu generasi. Bukan untuk satu golongan. Bukan untuk orang-orang tertentu, tapi Allah ciptakan untuk seluruh umat manusia. Bumi ini adalah rumah besarnya umat manusia. Dan kita ini sedang bertamu di bumi ini. Kita bukan pemiliknya, pemiliknya Allah, kita sedang bertamu. Kalau sedang bertamu, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita menjadi tamu yang baik. Ada orang bertamu ke rumah kita. Setelah bertamu, pulangnya dia tinggalin kotoran. Marah nggak gitu? Dia datang bertamu ke rumah kita, kursinya dia geser-geser. Lukisan dipindah-pindahin sama dia. Kira-kira kita kesel sama dia. Ini sekarang nih manusia lagi bertamu di bumi ini, terus dia acak-acak. Wajar nggak Allah marah? Dan celakanya, ini bumi saat ini lukanya udah parah. Lukanya udah di mana-mana dan sulit untuk disembuhkan. Dan bingung mau disembuhkan, bingung juga. Yang bagian mana yang mau disembuhkan terlebih dahulu. Ya. Na'udzubillah ya. Allah katakan di Al-Quran itu. Bicara tentang lingkungan, banyak sekali firman Allah dalam Al-Quran. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan. Allah katakan, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi, dan di antara langit dan bumi
tanpa ada unsur hikmah, kata Allah. Semua bukan hal yang sia-sia. Dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul ladzina kafaru minan nar. Ya. Kata Allah apa? Orang yang menganggap bahwasanya penciptaan bumi dan langit ini dan di antara bumi dan langit itu sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak ada unsur hikmahnya, itu biasanya sangkaan orang-orang kafir. Orang-orang yang ingkar. Orang-orang yang tidak ingkar tidak mungkin itu. Maka Allah katakan, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidin? Apakah kami Allah Subhanahu wa taala akan samakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh itu setara dengan para perusak? Artinya Allah menjelaskan kepada kita, orang-orang yang menjadi perusak itu dia tidak mungkin mukmin. Dia tidak mungkin amal saleh. Orang yang beramal saleh, orang yang mukmin, dia tidak mungkin menjadi insan perusak. Nggak mungkin. Jadi kalau masih mengaku mukmin, tapi masih suka rusak, belum mukmin, kata Allah. Am naj'alul muttaqina kal fujjar, kata Allah. Apakah kami akan setarakan orang-orang yang takwa itu sama dengan para pelaku maksiat? Kalau dia muttaqin, tidak mungkin dia pelaku maksiat. Jadi Al-Quran menjelaskan tentang kisah umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman dan kerusakan yang mereka lakukan kepada alam. Dikisahkan. Terus Allah mengkisahkan tentang nabi-nabi yang datang kepada mereka dan menegur mereka. Ya. Kaum Samud, kaum Ad, itu kan dikasih alam yang bagus sama Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka ingkar. Akhirnya dilantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah sebut di Al-Quran ini, rombongan manusia yang bersuara tentang kelestarian alam, Allah katakan di Al-Quran, jumlahnya nggak banyak. Dan sampai sekarang kan, yang berteriak tentang jaga lingkungan, banyak nggak jumlahnya? Kagak banyak. Yang tahu banyak, tapi pada diem. Dan Allah sebut di Al-Quran, falaula kana minal quruni min qablikum, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan. Allah sebutkan, maka mengapa tidak ada di antara generasi sebelum kamu sekelompok orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi illa qalilan, kecuali sedikit, kata Allah. Yang melarang kerusakan, yang berteriak tentang rawat lingkungan, dikit. Sampai sekarang itu dikit. Maka Allah katakan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun, kata Allah. Ya, tidaklah Tuhan engkau akan meluluh lantahkan suatu negeri dengan zalim, sedangkan penghuni negeri tersebut adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ya, kalau mereka diisi oleh orang-orang yang, bumi itu diisi oleh orang-orang yang melakukan perbaikan, Allah katakan Tuhanmu tidak mungkin menghancurkan negeri itu. Janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga kita. Allah kuatkan hati kita. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu mengendalikan hawa nafsu kita, memiliki kekuatan keimanan yang baik. Ya. Ketika orang saleh tidak mau mengingatkan, bahaya juga. Ya. Orang saleh, orang alim tahu ini, tidak mau mengingatkan, dia dapat hukuman juga, dapat teguran juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keengganan untuk mencegah kemungkaran
Dan ketika Allah turunkan azab, bisa menimpa orang-orang yang baik. Azab pernah turun kepada Bani Israel dan pernah menimpa orang-orang soleh dari kalangan Bani Israel, pernah. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang soleh dari kalangan Bani Israel ada yang tahu tentang kebenaran yang dibawa oleh nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, tapi mereka diam. Ya. Pernah dengar kisah umatnya Nabi Soleh? Umatnya Nabi Soleh, apa yang mereka lakukan? Umatnya Nabi Soleh bunuh onta. Yang bunuh berapa orang? 2 orang. Tapi azab itu turun, kena semuanya. Kenapa? Ada orang-orang baik pada waktu itu diam, tidak berusaha untuk melarang. Dan ketika firman Allah itu turun tentang azab kepada mereka, Allah katakan, Allah tidak sebut 2 orang itu, Allah sebut mereka, kata Allah. Azabnya turun kepada mereka semua. Kita agak khawatir juga itu. Kita tahu tentang kerusakan, tapi kita diam. Hadis Nabi ini, Nabi ingatkan kita, hadis yang sahih. Innan nasa iza ra'aul munkar, sesungguhnya manusia-manusia yang melihat ada kemungkaran, la yughayyirunahu, kemudian tidak berusaha untuk merubah kemungkaran tersebut. Entah itu dengan kata-kata, entah itu bikin video pendek, entah itu dengan tulisan, entah itu dengan mengkritiknya. Tidak ada usaha untuk melakukan itu. Kata Nabi, ausyaka ayya ummahumullahu bi'iqabih, dikhawatirkan Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan hukuman secara rata, menyeluruh, kata Rasulullah SAW. Makanya kenapa waktu itu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar itu ketika Umar ibn Khattab jadi khalifah, Pak, Madinah pernah gempa, Pak. Itu Umar ibn Khattab, dia kumpulkan rakyatnya, dia marah. Dia bilang, apa yang kalian buat? Maksiat apa yang kalian kerjakan? Kenapa bumi ini bergerak? Pasti ada maksiat yang kalian buat yang saya tidak tahu, kata Umar ibn Khattab. Wallahi demi Allah, kalau ini bumi masih bergerak lagi, terjadi gempa lagi, gue tinggalin dulu Pak deh, dia bilang. Dari sini umat. Dia bilang, kalau gempa lagi, saya tinggalin kalian. Berarti kalian tidak bisa saya atur. Dia marah, takut dia, mukanya merah, ketakutan Sayyidina Umar. Jarak kita sama Nabi belum jauh, kata Sayyidina Umar. Jarak kita sama Nabi belum jauh. Maksiat apa yang kalian buat, kedurhakaan apa yang kalian kerjakan sampai bumi ini bergerak. Itu baru gempa sedikit aja di Madinah. Nah, kita ini jadi lenganan bencana kayak biasa aja. Datang lihat ke tempat bencana masih ketawa-ketawa. Nabi SAW itu kalau melarang sahabat-sahabatnya agar berusaha untuk jangan sampai melewati perkampungan kaum Samud. Dan kalau melewati tempat tersebut, Nabi mengatakan jalannya cepat dan banyak menangis. Bukan ngobrol, banyak nangisnya. Sampai-sampai Nabi melarang mereka untuk mengambil air yang ada di perkampungan kaum Samud. Ngambil air nggak boleh. Jadi mereka waktu itu mau ambil air untuk mengadon gandum. Nabi bilang, pakai air yang kalian bawa saat musafir, pakai itu. Karena dianggap sama Nabi, tempat itu pernah diazab sama Allah. Seluruh yang ada di tempat itu tidak ada unsur berkahnya. Udah dicabut berkahnya. Kalau ditanya, mungkinkah dosa yang dibuat oleh manusia berakibat pada alam? Bisa. Sahabat bilang tidak bisa. Dosa manusia yang buat efek pada alam, bisa nggak? Bisa. Itu Hajar Aswad. Itu Nabi katakan, Hajar Aswad ketika turun dari surga, itu lebih putih daripada minyak salj, lebih putih daripada salju, lebih putih daripada salju. Tapi setelah disentuh oleh manusia,
yang datang berkunjung ke Ka'bah, dia berubah menjadi hitam, dosa-dosa manusia nempel. Hajar Aswad ini apa? Batu yang tidak ada buat dosanya. Artinya apa? Efek perbuatan dosa manusia itu bisa berefek pada alam. Jadi yang kita buat ini bisa berefek pada alam. Ya. Maka Nabi ingatkan itu, kalau tahu ada kemungkaran, diam, hanya ngomong-ngomongin saja. Maksudnya di komplek kita ini ada tempat, ada rumah dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Kita hanya ngomong saja, ngebahas doang. Tidak ada usaha untuk tegur tempat tersebut atau suruh keluar. Takutnya kalau Allah turunkan azab, kena semuanya. Kena semuanya. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Bakar As-Siddiq dia pernah ngomong depan rakyatnya. Belum habis waktu ya? Belum ya? Abu Bakar As-Siddiq dia pernah ngomong depan rakyatnya. Dia bacakan firman Allah surat Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Firman Allah ini. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jaga diri kalian masing-masing. Ini kata Allah. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kata Allah. Janji Allah ini. Tidak akan ada kesesatan atau tidak akan ada orang-orang sesat yang akan memudaratkan kalian, menyulitkan kalian jika engkau berada pada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita sudah jaga diri kita, sudah dapat perlindungan dari Allah, yakin kita tidak akan mungkin dijahati oleh orang-orang sesat. Janji Allah nih, surat Al-Maidah 105. Ya. Alaikum anfusakum. Syaratnya apa? Jaga diri kita. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya. Orang-orang yang sesat itu tidak akan mungkin memburukkan hidupmu jika engkau sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai habis dia baca firman Allah ini, Abu Bakar melanjutkan di hadapan rakyatnya, aku mendengar Rasul bersabda, kata Abu Bakar, innan nasa idza ra'au zalima, sesungguhnya manusia kalau mereka melihat kezaliman. Jadi bilang sama rakyatnya, kalau kalian lihat kezaliman, ingat sabda Nabi ini. Sesungguhnya manusia kalau dia melihat ada kezaliman, falam ya'khudhu ala yadayhi, kemudian dia tidak mau merubah kezaliman tersebut dengan kekuasaannya. Abu Bakar itu jadi khalifah kan? Nah, dia bilang, ini ada sabda Nabi. Kalau ada orang lihat kezaliman, dia tidak mau merubah dengan kekuatannya. Ini negeri kita ini banyak orang punya power dia untuk merubah hal tersebut. Kalau dia tidak merubahnya, kata Nabi, ausyaka ayya ummahumullahu biiqabin. Dikhawatirkan Allah akan turunkan hukuman secara masif, secara besar-besaran. Tegurannya umum. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, jangan salahkan saya kalau saya keras sama kalian. Karena saya takut Allah turunkan hukumannya rata. Maka saya kalau lihat ada zalim, saya tegas. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal, pernah ditemukan Pak. Pernah ditemukan sisa hasil panen zaman dinasti Bani Umayyah. Dalam karung berisikan gandum yang sebesar biji korma. Gandum, Mbak, butirannya sebesar biji korma. Dan di luar karung tersebut ditulis, bahan ini dipanen pada masa kekuasaan yang adil. Terus gitu. Ya. Jadi gandum ini dipanen di masa kekuasaan yang adil. Artinya kekuasaan yang adil itu mempengaruhi bumi, Pak.
hasil panennya bagus-bagus. Zaman dinasti Bani Umayyah waktu itu tepatnya saat dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Pada waktu itu makmur sekali, dia pemimpin yang adil, takut banget sama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan keadilan dengan sungguh-sungguh. Itu hasil panennya semuanya bagus-bagus sampai gandum itu sebesar biji kurma. Setelah selesai masa beliau, turun lagi, kecil lagi tuh gandumnya. Ya. Wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.